Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis, BRINS, DPP Partai Demokrat, Ahmad Hoirul Umam memberikan pernyataannya terkait adanya tuduhan pada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terlibat dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Umam menegaskan, dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini, SBY sama sekali tidak terlibat di dalamnya, apalagi menjadi orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi yang hingga kini tak kunjung usai. Bahkan Umam menyebut tuduhan yang mengaitkan kasus ijazah palsu Jokowi dengan SBY adalah sebuah fitnah yang keji. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penegasan dari apa yang disampaikan oleh Bang Andi Arief, senior Partai Demokrat sebelumnya. Pertama, Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Tuduhan yang mencoba mengaitkan antara Pak SBY dengan isu ijazah Pak Jokowi adalah sebuah fitnah keji yang tidak benar adanya, kata Umam di Jakarta, Kamis, 1 Januari 2026, dilansir Kompas TV. Lebih lanjut, Umam menuturkan, saat ini SBY tengah disibukkan dengan aktivitas pribadinya dan aktivitas sosial, seperti aktivitas kesenian, aktivitas olahraga, dan aktivitas lainnya. Sejauh ini Pak SBY sangat sibuk dengan aktivitas pribadi dan juga aktivitas sosial, termasuk aktivitas kesenian, olahraga, dan lain sebagainya, ungkap Umam. Untuk itu, Demokrat merasa perlu memberikan penegasan demi membantah tuduhan pada SBY ini dan mencegah pola disinformasi yang cenderung berulang. Terlebih, fitnah soal SBY terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi dilakukan secara masif oleh akun anonim di media sosial. Pola serangannya juga terkoordinasi dan berulang. Jika hal ini dibiarkan, maka akan membentuk persepsi publik yang menyesatkan. Poin penegasan ini menjadi penting untuk disampaikan karena sumber fitnah dan juga pola disinformasi cenderung berulang. Fitnah ini disebarkan secara masif oleh akun anonim di media sosial dan pola serangan yang bersifat terkoordinasi dan juga berulang. Jika hal ini kemudian dibiarkan, tentu bisa membentuk persepsi publik yang menyesatkan. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi, jelas Umam. Umam menambahkan, tuduhan SBY terlibat kasus ijazah palsu Jokowi ini memang perlu disikapi tegas. Selain karena SBY yang merasa terganggu, sikap diam dalam menanggapi fitnah juga bisa berisiko dianggap sebagai pembiaran, serta menciptakan presiden buruk, bahkan bisa menyebabkan politik fitnah menguasai ruang publik dan dianggap normal. Alasan mengapa hal ini harus disikapi secara tegas, selain memang Pak SBY merasa terganggu, juga karena memang sikap diam terhadap fitnah tentu berisiko dianggap sebagai sebuah bentuk pembiaran. Kalau pembiaran juga bisa menciptakan presiden buruk, maka di mana politik fitnah itu bisa menguasai ruang publik, dianggap normal, dan tentu ini tidak sehat bagi tatanan demokrasi kita ke depan. Maka klarifikasi publik dan juga langkah hukum menjadi penting untuk dilakukan sebagai sebuah proses pembelaan terhadap kehormatan dan juga nilai-nilai kebenaran, tutur Umam. Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra turut membantah tegas tuduhan SBY terlibat kasus ijazah palsu Jokowi. Herzaki pun menyayangkan mengapa perhatian publik saat ini justru dialihkan pada isu-isu tak berdasar seperti tuduhan pada SBY ini. Padahal saat ini masih banyak saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana dan butuh perhatian. Menurut Herzaki, seharusnya publik bisa menggunakan energi dan sumber daya yang dimiliki untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Padahal seharusnya energi, waktu, sumber daya kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana, kata Herzaki di Jakarta, Kamis, 1 Januari 2026. Herzaki pun mengajak seluruh pihak untuk bisa lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di ruang publik, serta mengajak untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu tak berdasar dan tetap mengutamakan kemanusiaan. Karena saat ini masih ada yang lebih membutuhkan kita, yakni para korban bencana di Sumatera. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana.
Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Imbu Herzaki. Partai Demokrat melayangkan somasi dengan ultimatum 3x 24 jam kepada pemilik akun TikTok SWP yang diduga menyebarkan fitnah. Menuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi. SBY pun mengaku terganggu atas tuduhan tersebut. Badan Hukum dan Pengamanan Partai, BHPP, DPP Partai Demokrat melayangkan somasi kepada Sudiro Webudius MP Liang, pemilik akun TikTok SWBP. Somasi itu terkait unggahan video yang menuding SBY sebagai dalang isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ketua BHPP Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah. Pernyataan dalam video itu tidak benar, jauh dari kebenaran, merupakan pemberitaan bohong dan atau fitnah, kata Muhajir dalam keterangan pers, Kamis, 1 Januari 2026. Demokrat meminta pemilik akun TikTok SWBP segera mengklarifikasi, meminta maaf secara terbuka di media cetak maupun elektronik, serta menghapus unggahan tersebut. Muhajir menegaskan, somasi harus direspons dalam kurun waktu 3x 24 jam. Namun, Demokrat belum memastikan apakah akan menempuh langkah hukum lanjutan jika somasi tidak dipenuhi. Terungkap alasan alat bukti yang diajukan penggugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di sidang Citizen Lawsuit, CLS, tidak valid dan tidak lengkap. Pernyataan bahwa alat bukti itu tidak valid dan tidak lengkap itu diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Solo, Jawa Tengah, dalam sidang Selasa, 30 Desember 2025. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi dengan anggota Aris Gunawan dan Lulik Jatikumoro itu mengagendakan pembuktian penggugat. Dalam persidangan, Ahmad Satibi melakukan analisis dan pencocokan terhadap 33 alat bukti yang diajukan penggugat. Untuk surat bukti penggugat kami bacakan dan diperbaiki. P1 valid, P2 valid, P3 valid, P4 valid, P5 tidak valid karena tidak lengkap. Masih ada perbaikan, jangan sampai terulang kembali, kata Ahmad Satibi di persidangan. Ia juga menegaskan daftar alat bukti yang perlu diperbaiki, terutama terkait bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Daftar bukti tadi ada nomor ijazah yang berbeda. Ya, itu kami teliti. Jelasnya, Majelis Hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan persidangan lanjutan pada Selasa, 6 Januari 2026. Dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Adapun para tergugat dalam perkara ini ialah Joko Widodo sebagai tergugat I, Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Ova Emilia sebagai tergugat 2, Wakil Rektor UGM Wening sebagai tergugat 3, serta Kepolisian Republik Indonesia, Polri, sebagai tergugat 4. Sidang kita tunda minggu depan untuk memberi kesempatan tergugat dan turut tergugat mengajukan bukti surat terlebih dahulu. Jangan sampai salah lagi, misalnya bukti 3 lembar diunggah hanya 1 lembar, ujarnya. Di akhir persidangan, penggugat sempat mengajukan permohonan agar pembuktian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Biar tidak kocar-kacir, surat dulu saja. Nanti Hakim bisa kedodoran. Saksi akan kami beri kesempatan pada waktu berikutnya. Jadi kita tunda setelah tahun baru dengan perspektif dan paradigma baru, kata Ahmad Satibi. Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufik beralasan alat buktinya dianggap tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 1988. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85 kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Dalihnya. Meski dinyatakan tidak valid, Taufik menilai hakim masih bijaksana karena mengizinkan pihaknya menyusulkan bukti itu. Jadi bisa jadi tidak ada yang salah dengan bukti kami. Tidak ada yang salah. Hanya tadi yang disebut tidak valid itu kopi dari asli. Katanya. Taufik siap membawa bukti-bukti asli itu jika pihak tergugat menghadirkan alat bukti di persidangan. Terkait adanya nomor bukti yang tidak sesuai, Taufik berasalan itu ada masalah teknis. Ini bukan soal asli atau palsu bukan, tapi ini karena namanya komputer itu kan sering capek copy paste. Makanya tadi saya bilang kalau membuatnya sudah lewat jam makan siang itu biasanya agak lemot begitu. Jadi itu membuatnya malam hari saya ada di situ.
Jadi copy paste misalkan punyanya Bangun Sutoto itu di copy paste untuk Taufan Hakim. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, itu yang diperbaiki. Kalau ijazahnya tidak tertukar. Ijazah Bangun Sutoto dan Taufan Hakim itu tidak tertukar. Tidak tertukar dan nomornya tidak salah, hanya pengantarnya. Alasannya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan mengakui dari 33 alat bukti yang diajukan penggugatan memang tidak valid. Setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim, tidak semuanya valid, katanya. YB Irfan mengaku, pihaknya termasuk penggugat yang lain oleh pihak majelis hakim diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti sidang akan datang yaitu tanggal 6 Januari 2026. Bagi kami tidak ada suatu persoalan karena apa? Sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat supaya menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak penggugat terkait dengan hasil penelitian mengenai jasa Pak Jokowi adalah palsu. Itu kan karya dia, bukan karya UGM, bukan data primer. Dan sampai saat ini pula sepanjang yang saya ketahui, pihak peneliti yang saat ini dijadikan sebagai bukti di dalam persidangan tidak pernah terkonfirmasi atas kebenarannya melalui ijazah asli yang saat ini oleh Pak Jokowi telah diserahkan kepada Polda Metro untuk keperluan penyidikan. Tukasnya. Sebelumnya, YB Irfan akan mengajukan permohonan peminjaman barang bukti ijazah Jokowi ke Polda Metro Jaya. YB Irfan mengajukan permohonan itu setelah bertemu dengan Jokowi di kediaman Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 24 Desember 2025. Ijazah ini diharapkan dapat dihadirkan sebagai alat bukti untuk memperkuat argumen pihak tergugat dalam sidang pembuktian Citizen Lawsuit (CLS) yang sudah bergulir di PN Solo. Oleh Pak Jokowi pada intinya sudah mengizinkan supaya saya mengajukan permohonan. Supaya ketika agenda pembuktian sidang pihak tergugat sesuai jadwal yang ditentukan kami tidak mengalami keterlambatan. Jelas Irfan. YB Irfan menjelaskan bahwa dokumen berupa ijazah dan berkas terkait saat ini berada di bawah penguasaan penyidik Polri di Polda Metro Jaya. Sesuai hasil konsultasi yang kami lakukan, oleh karena bukti-bukti berupa ijazah maupun dokumen terkait saat ini berada dalam posisi di bawah penyidik pejabat Polri yang ada di Polda Metro Jakarta, saya segera mengajukan permohonan supaya diberi kesempatan bon barang bukti terhadap dokumen tersebut untuk kami jadikan sebagai alat bukti di persidangan. Ungkap YB Irfan saat ditemui di kediaman Jokowi, Rabu, 24 Desember 2025. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan tim hukum yang menangani perkara pidana pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Kami juga sudah koordinasi dengan tim penasehat hukum dengan tim yang ada di Jakarta yang selama ini dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk mengawal dugaan tindak pidana Rosuryo dan kawan-kawan, tuturnya. Irfan menegaskan belum bisa memastikan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan. Bukan masalah menghadirkan atau tidak. Pada intinya kami akan koordinasi dari pihak penyidik apakah mengabulkan atau tidak. Karena barang tersebut dalam posisi sebagai barang bukti, jelasnya. Menurutnya, ijazah tersebut memang disita untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, bukan untuk perkara lain termasuk CLS. Sesuai hukum acara pidana, sesuai untuk keperluan perkara pidananya, bukan perkara yang lain. Namun setidak-tidaknya kami berupaya mengajukan permohonan, tambahnya. Namun, jika permohonan tidak dikabulkan, pihaknya menyerahkan pembuktian perkara perdata kepada mekanisme persidangan. Gugatan Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara diajukan dua alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Citizen Lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Top Taufan dan Bangun Sutoto menggugat Jokowi, tergugat 1. Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat 2. Wakil Rektor UGM Profesor Wening, tergugat 3. Dan Kepolisian Republik Indonesia, tergugat 4. Mediasi perkara ini buntu sehingga dilanjutkan dengan sidang pokok perkata. Dalam sidang itu, para tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan dua alumnus UGM tersebut. Namun, dalam putusan sela yang dibacakan di persidangan pada Selasa, 9 Desember 2025, eksepsi para tergugat itu ditolak majelis hakim. Dengan penolakan ini, akhirnya PN Solo akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.